sobat-sobatku sekalian, sobat-sobat dadai, bahwa virus corona ini 80% akan sembuh sebetulnya. Karena apa? Yang pertama, gitu kan. Ya walaupun jumlah sembuhnya lebih banyak, iya betul. Tetapi perlu Anda ketahui gitu buat sobat-sobatku sekalian, sobat-sobat dadai, bahwa virus corona ini 80% akan sembuh sebetulnya. Karena apa? Yang pertama, lu tuh harus punya pemikiran positif di saat lu terjangkit virus ini gitu. Misalkan lu terkena, tapi gue doain yang nonton video ini mudah-mudahan tidak kena virus corona ini kan. Jadi jangan lupa makanya subscribe dulu. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah lo harus stay positif. Kenapa harus gue bilang stay positif? Setelah gue pelajarin dari banyak itu ada juga pokoknya dari teman-teman gue gitu, dia bilang kita harus stay positif. Kenapa? Di saat kita nggak stay positif, imun kita akan turun karena kita panik dengan apa yang terjadi besok dan apa yang terjadi 1 jam kemudian mungkin karena virus ini. Itu yang membuat imun kita turun dan bisa jadi itu ngebunuh kalian. Jadi pemikiran kalian sendiri itu yang salah. Dan anehnya di sini tuh mungkin orang-orang yang meninggal itu mereka punya penyakit bawaan gitu, kayak diabetes atau segala macam lah. Makanya ini tuh bahaya untuk orang yang punya penyakit bawaan gitu, karena virus corona ini bisa menyebabkan di saat orang itu punya penyakit bawaan bisa makin ngedrop gitu, daya tahan tubuhnya makin kuat. Apalagi yang punya autoimun, di saat autoimun tuh kalau lu kena virus dikit apapun ya udah selesai gitu kan. Makanya intinya satu, kalian harus stay positif, itu udah pasti banget karena 80% virus ini akan sembuh gitu kan. Seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lagi rame-ramenya waktu pertama kali masuk, wakil wali kota Bandung ya waktu itu kalau nggak salah kena virus corona juga, akhirnya sembuh bagus gitu kan. Alhamdulillah, puji Tuhan sembuh. Terus yang lain juga banyak kan, banyak yang sembuh juga gitu kan, banyak yang itu sembuh juga. Berarti karena mereka punya positif gitu, punya pemikiran positif, gue harus sembuh gitu. Kalian harus tanamin dalam mindset kalian gitu. Yang pertama, untuk kalian yang nggak kena virus corona harus tanemin bahwa gue nggak bakal kena. Satu, kalian harus tetap positif. Yang kedua, lu jangan cuma ngomong. Kalau misalkan kalau lu cuma ngomong tapi lu nggak menjalankan peraturan yang pemerintah buat, itu sama aja bohong gitu kan. Kalau lu udah stay positif ya udah lu lakuin PSBB gitu, nurutin peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar gitu, social distancing, jaga jarak gitu. Karena lu nggak tahu orang yang di sebelah lu itu menularkan virus atau enggak, itu kan yang agak kita nggak tahu. Dan kenapa gue bisa bilang 80% sembuh, sebetulnya 80% sembuh, tapi kan tapi semua itu berasal dari pikiran-pikiran juga. Terus kalau kalian udah terkena, sebaiknya kalian minum vitamin. Iya sih, pasti kalian dikasih multivitamin sih dari sana juga. Dan percayalah gitu, walaupun gue nggak kena gitu kan, puji Tuhan alhamdulillah gue nggak kena, tapi gue tetap nggak mau kena. Gue punya prinsip, gue nggak mau kena karena virus ini tuh di saat udah kena dia bakal merusak ginjal, dia akan merusak paru, segala macem lah pokoknya. Kalau yang gue baca ya waktu itu, dia merusak organ-organ tubuh gitu. Makanya gue nggak mau kena gitu. Nah, tapi anehnya gini loh, ini di negara kita ya, gue ngomong sekarang akan lebih ini jatuhnya bukan teori konspirasi, ini udah masuk kayak fakta-fakta yang beredar di masyarakat gitu. Di negara kita ini sudah dijalankan PSBB gitu. Ini pemanjangan PSBB ya, perpanjangan PSBB setelah yang pertama dilakukan 2 minggu, yang ini perpanjang lagi entah sampai kapan gitu PSBB ini. Ya semoga sih cepet lah wabah ini berakhir. Gini loh, di saat PSBB ini dijalankan, ini tuh bulan Ramadan dan sebentar lagi Lebaran. Otomatis orang pada mudik. Itu tradisi di negara kita.
Yang aneh di sini yang bisa gue bilang adalah begini. Pak Presiden Jokowi udah ngomong bahwasannya di semua masyarakat dilarang mudik. Bahkan untuk beberapa bandara di Indonesia tuh udah ditutup gitu. Udah ditutup, nggak boleh ada penerbangan gitu. Yang aneh di sini, kemarin kalau gue nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah, Pak Jokowi ngomong kalau misalkan 24% masih ngeyel untuk mudik. Sampai akhirnya di tol-tol tuh kalau gue lihat di berita diberhentiin dan disuruh putar balik bus yang pengen keluar kota gitu, disuruh putar balik lagi. Dan itu kenapa ya? Gue bilang masih ngeyel. Coba kita berbicara tentang mudik sekarang. Kita udah masuk ke mudik, tetapi dalam konteks corona. Kita berbicara mudik. Gue nggak usah ngomong lah. Mudik itu ya udah sebenarnya harus lah, karena kita harus kumpul dengan keluarga, ya udah itu it's okay, itu pilihan lo. Tapi di sini gue pengen berbicara tentang manage waktu gitu. Kalian di saat kalian mudik gitu, oke lah, kalian nyampe sana, kalian harus dikarantina 2 minggu. 2 minggu kalian harus karantina karena masa inkubasi virusnya 2 minggu baru mati gitu. Dan 2 minggu kalian udah terbuang gitu. Kalau kalian cuma izin ke bos kalian 1 minggu, 1 minggu setengah, ya tapi kalian harus karantina 2 minggu. Itu perginya loh. Mungkin setelah itu kalian extend sehari kalau boleh. Untuk ya setelah masa karantina, kalau kalian dinyatakan negatif. Kalau kalian positif, kalian langsung dilempar ke rumah sakit rujukan, ya kan? Nah, terus kalian balik lah. Singkat cerita ini gue bikin agak simpel aja biar gampang dimengerti. Tadi kalian udah habis waktu 2 minggu untuk masa karantina dan kalian balik ke Jakarta gitu. Kalian balik ke tempat asal kalian. Kalian harus karantina lagi. Karena tetap aja mau kalian terinfeksi atau enggak, kalian harus karantina. 2 minggu lagi lah, hitung 2 minggu lagi. Kalian udah punya 1 bulan terbuang untuk karantina. Karantina tuh nggak enak loh, kalian harus diam gitu, tidur, istirahat, minum segala macam, itu nggak enak. Dan kalian 1 bulan udah habis gitu. Sementara kalau kita lihat di dalam 1 bulan ini atau 30 hari, 30 sampai 31 hari gitu, kalian bisa melakukan sesuatu yang banyak gitu. 30 hari. Mungkin kalian bisa bekerja dari rumah, atau kalian bisa membuat sesuatu, atau bikin bisnis online gitu kan. Sekarang bisnis online lagi bagus gitu kan, karena gak bisa orang datang ke tempat, jadi bisnis online. Atau kalian bisa lakukan banyak hal gitu untuk 1 bulan. Kalian bisa prepare itu 1 bulan, entah kalian harus ngelakuin apa. Tapi kalau kalian nekat mudik, ya udah 1 bulan hilang. Coba kalian mikir dah, realistis aja, 1 bulan kalian hilang udah. Ya harus gimana? Lo harus mengikuti prosedur. Dan itu pun kalau boleh, kalau kalian kejegat di jalan gitu, disuruh pulang, disuruh muter balik sama polisi kan. Sekarang gini loh, Pak Presiden membuat peraturan ini bersama kabinet-kabinet yang lain berdasarkan bukan semena-mena mereka bikin ini tuh, beliau bikin ini karena jahat gitu. Enggak, Pak Presiden justru bikin ini karena pengen memutus mata rantai. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia gitu, kita harus dukung program Pak Presiden ini untuk memutus mata rantai. Karena jujur deh, gue sendiri aja udah kangen lah harus main keluar. Ini gue tuh udah sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan gue harus di rumah. Sementara beberapa waktu lalu, kalau kalian kan sempat lihat YouTube gue yang Wide Open Production, kenapa gue nggak jalan lagi? Karena waktu itu gue terkendala ujian, karena gue baru lulus. Gue tuh anak kelas 12 yang paling kasihan, karena di saat angkatan gue lulus, gue harus menikmati dengan stay at home. Gue nggak bisa menikmati udara di luar gitu. Makanya jujur gue sendiri tuh pengen pulang kampung ke kampung gue, cuman kan nggak bisa gitu kan karena peraturan ini. Ya udah, gue nurut aja gitu. Ya udah, gue bisa bikin kayak konten, bikin sesuatu yang positif aja. Selama itu positif, ya bikin aja gitu. Tapi buat gue bingung tentang warga negara kita tuh yang masih nekat pulang. Buat apa sih? Justru beberapa desa di Indonesia tuh, untung banyak, kayaknya bukan beberapa lagi, banyak melarang orang untuk mudik loh yang datang gitu. Bahkan sempat viral waktu itu di media sosial yang video bapak ngusir anaknya karena nekat mudik. Itu bapak yang harus diacungkan jempol, dia mendukung program pemerintah gitu kan.
Ya buat kalian yang jangan ngeyel-ngeyel lah. Tolonglah kita bantu pemerintah kita untuk memutus mata rantai virus corona ini. Karena kita butuh kesadaran yang tinggi. Cina, Wuhan, di lockdown 3 bulan punya teknologi yang canggih. Mereka butuh waktu 3 bulan dan kesadaran masyarakat yang tinggi juga. Mereka harus diam di rumah, nurut. Itu butuh waktu 3 bulan. Kalau kita yang masih ngeyel-ngeyel, mau 1 tahun lu di rumah, coba lu mikir dong. Nih gue jadi marah-marah kan. Bukan marah-marah, gue itu ngasih tahu gitu. Gue kesel dengan orang-orang yang masih ngeyel. Gue nggak tahu alasannya apa. Ya mungkin lah alasannya ada urgent segala macem. Tapi usahakan bagi kalian yang itu diem aja di rumah gitu. Lebaran lah dari rumah gitu kan. Atau kalian kalau mau ya deket-deket aja gitu. Jangan harus keluar kota. Tolonglah bantu pemerintah kita. Pemerintah kita tuh udah pusing melawan masyarakat kita. Kalian ingat ya, kan kalian ingat, kalian lihat ya, karena dampak corona ini banyak orang kelaparan. Walaupun pemerintah sudah ngomong kalau misalkan stok makanan kita banyak gitu, cukup, yaitu untuk orang yang punya uang untuk beli stok makanan gitu. Tapi gimana untuk orang-orang yang terdampak gitu? Terdampak tuh dalam artian bukan kena ya, bukan. Yang orang-orang terdampak karena wabah ini, banyak hilang pekerjaan, di PHK atau ojol-ojol kalian lihat. Itu kan dia tuh jadi nggak punya pekerjaan dan dia sendiri bingung harus makan apa hari ini hari besok, dan ya gimana apalagi sebentar lagi lebaran kan. Nah itu makanya gue tuh sempat kasihan, makanya gue kasihan lihat banyak pekerja-pekerja yang hilang pekerjaannya, terus bingung harus makan apa. Mereka punya anak, hitunglah, let's say mereka punya anak 2 setiap keluarga, jadi sama suami istri 4 lah. Dalam rumah itu, dalam satu kepala keluarga itu ada 4 orang. 4 orang harus makan. Telur aja berapa sekarang 1 kilo. Nah jadi coba kalian mikir realistis. Coba kalian mikir untuk kalau virus corona ini berjalan sampai 1 tahun ke depan. Coba kalian mikir PSBB akan dijalankan 1 tahun juga ke depan. Coba kalian mikir gimana cara 1 tahun bagi orang-orang yang terdampak itu bisa makan. Coba kalian mikir lah yang baik lah. Kita tuh lakuin ini buat masyarakat juga, buat pemerintah, maksud gue ngelakuin ini buat masyarakat juga biar cepet-cepet lah gitu. Gue tuh udah kangen banget sama nongkrong segala macam, tapi ya gue nggak bisa apa-apa juga gitu kan. So buat kalian jangan ngeyel, kalau udah ada peraturan dari pemerintah jangan ngeyel, udah ikutin aja gitu kan. Terus itu sedikit omel-omelan gitu, bukan omel-omelan, kayak ngomong sendiri gue di sini kan, santuy aja kan, karena kita harus mendukung program pemerintah PSBB. Jadi gue di sini bikin konten sendiri. Seharusnya gue di sini tuh ada podcast gitu, cuman kayaknya gue harus bikin podcast online gitu kan. Nah kalau itu sedikit gitu. Kalau kita balik lagi ke teori-teori yang beredar gitu, udahlah, gue nggak mau terlalu panjang tentang teori konspirasi yang udah gue ngomong di awal. Percaya atau enggak ya, kalau virus ini buatan ya udah biarin aja buatan, ntar juga vaksinnya ada gitu kan. Tapi kalian nggak boleh nganggep remeh virus ini gitu. Virus ini tuh ada dan mematikan. Kalian harus tetap waspada gitu. Waspada tapi jangan menyebarkan ketakutan gitu. Biarin aja, stay, udah jangan menebarkan segala macem gitu. Biarin, jangan kayak apa ya, jangan menebarkan bikin orang makin panik gitu kan. Nggak semua orang tuh punya pemikiran yang bukan dewasa, gue bilang. Nggak semua orang bisa aja mereka panik sendiri gitu kan karena virus ini ya, parno dikit gitu kan. Ya walaupun gue parno dikit sebelumnya kan, cuman sekarang gue stay positif. Kalian jangan menebarkan ketakutan gitu ya, tetap aja gitu, virus ini berbahaya, tapi jangan menebarkan itu. Tetap stay positif gitu. Selama kalian ikutin anjuran pemerintah ya, gue nggak katakan kalian nggak akan terkena. Ya mungkin kecil kemungkinan, itu mengecilkan kemungkinan untuk kalian terkena gitu. So buat kalian tetap ikutin program pemerintah ini, dukung pemerintah kita untuk memutus mata rantai, stay healthy, dan lakuin aja kegiatan positif di rumah. Buat yang konklusinya di sini dari ngosen ini atau ngobrol sendokir, itu adalah di saat bukan di saat, jangan jadi kayak filosofi, enggak. Jadi gini, tentang omongan gue yang tentang teori konspirasi itu gue nggak ngomong panjang karena gue orangnya
eh, ya udahlah, ini apa ya, udah bodo amat lah gitu tentang virus ini. Ya udah, virus yang pokoknya yang harus kalian benahi itu pemikiran yang teori konspirasi. Virus corona itu ada dan virus corona itu berbahaya. Yang disebutkan dalam konspirasi, virus corona terbuat dari apa gitu, bukan terbuat dari apa, dari mana, dan tujuannya apa, menebarkan ketakutan, ekonomi dan segala macam, kita nggak tahu. Dan itu cuma teori, dari kalian bebas untuk percaya atau enggak. Kalau yang percaya, gue mohon pemikiran kalian harus dewasa. Perhatiin kata-kata gue dari awal, gue gak ada menyinggung pihak mana, gue tetap netral dan gue tetap ngasih konklusi. So guys, thank you buat nonton video gue kali ini, and we will see you in the next video. Bye bye.